Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Al-Khidmah yang mulia, harapan dan doa kita, rangkaian ibadah zuhur kita baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan diterima itu Allah masih izinkan kita mengalami ibadah-ibadah di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang mulia, seorang sufi besar dari Mesir, pembangun Thariqah Syadiliyah ketiga yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, begitu terkenal di dunia dengan kitab Al-Hikamnya. Beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Hikamnya, menjadi kajian zuhur kali ini, kata beliau, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Kata beliau, jangan Anda merasa heran terjadinya problematika kehidupan selama Anda masih ada di negeri ini, negeri dunia. Limada, kenapa demikian? Kata beliau, li'annaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Karena memang problem-problem hidup tidak akan terjadi melainkan karena memang sudah menjadi karakteristik daripada dunia ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu rahimakumullah rahmatal abrar, kalam beliau ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia yang sekarang kita berada ini bila dianalogikan seperti lautan. Jadi yang namanya apa saja di jagat raya mesti ada karakternya. Laut umpama, itu karakternya ada ombak, saudara. Sebelum kita lahir, yang namanya laut mesti ada ombaknya. Sampai ini hari, yang namanya laut ada ombaknya. Sampailah kita meninggal dunia, yang namanya laut mesti ada ombaknya. Terkadang ombak itu besar, terkadang ombak itu kecil. Tugas orang yang di laut bukan untuk mencela ombak, bukan untuk mengeluhkan ombak, akan tetapi bagaimana mengendalikan perahunya menghadapi ombak besar dan bagaimana menghadapi
ombak kecil, supaya ini perahu, ini kapal selamat dari Tanjung Priok menuju Tanjung Karang umpama. Begitulah kita hidup di dunia, saudara. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, makamnya tak jauh dari makam Imam Syafi'i di Mesir. Moga kita semua bisa berziarah. Di Mesir itu ada 10.000 lebih sahabat Rasulullah yang makamnya di Mesir. Apalagi ulama-ulama sufi-sufi besar di berbagai wilayah Mesir. Itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Ibnu Athaillah menasihati kita, sebelum kita datang ke dunia, dunia ini negeri ujian. Sampai ini hari, saudara, dunia ini nggak lepas dari ujian. Sampailah kita meninggal dunia, tetap saja yang namanya dunia adalah negeri ujian. Kadang ujian itu besar, kadang ujian itu kecil. Tidak ada orang yang tidak diuji di dunia ini. Tidak ada, siapapun dia. Makin tinggi derajatnya di mata Allah, makin tinggi ujian yang menimpa dirinya. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih menyampaikan kepada kita, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsalu fal amsalu. Orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang pangkatnya Nabi, lalu di bawahnya, lalu di bawahnya. Oleh karena itu, saudara, selama kita di dunia tidak akan lepas dari ujian. Kesenangan yang kita dapat selama ini, kalau mau jujur, kesenangan semu. Itulah dunia. Tugas kita selama di dunia ini adalah mengontrol, mengendalikan hati kita. Bagaimana menghadapi ujian besar dan bagaimana menghadapi ujian kecil supaya kita selamat dari dunia sampailah kita dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana cara menghadapi hidup? Jadi dalam hidup ini, saudara, apa saja sudut pandangnya adalah hati. Maka bagaimana kita harus pandai mengendalikan dan menata hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging, bila baik yang lain dipandang baik, bila buruk yang lain dipandang buruk. Makanan, saudara, yang kita hadapi itu enggak ada yang enak. Kalau mau jujur, enak atau tidak enak itu hati. Kita ambil contoh. Di depan kita ada opor ayam, apalagi ya, gurami bakar, ada cumi saus tiram, ada udang madu, ada sop iga, ada ayam pop, lengkap depan kita. Kira-kira enak apa nggak teman gitu? Enak nggak tuh gitu? Enak. Tapi kita lagi tengkar dengan istri kita, kira-kira enak nggak? Tidak. Jadi enak itu suasana hati. Suasana hati. Kata kita ini kerja di kantor ini nggak enak, temannya kurang bersahabat, saya harus pindah lagi. Dia bilang ini nggak enak. Gitu, temannya kayak begini, pindah lagi. Ini teman ini nggak enak, pindah lagi. Dia paham. Kata Imam Hasan Basri menghadapi orang model begini, kata beliau, Tuan,
Saya ini mau pindah dari kampung saya aja. Kenapa ini orang kampung bawel mulutnya? Saya tidak demen tinggal di komplek model begini. Kata Imam Hasan Basri, ente mau bergaul sama orang yang tidak pernah berkomentar buruk kepada Anda? Mau Imam? Mau. Kalau mau, besok pagi datang ke rumah saya. Imam Hasan Basri ini tabi'in besar, ngaji kepada 70 lebih guru yang berpangkat sahabat. Salah satunya Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Anas bin Malik, kemudian itu belajar juga kepada Sayyidina Imran bin Husain dan banyak sekali di Basra sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya orang itu kemudian datang ke Imam Hasan Basri pagi-pagi, begitu datang ke rumahnya, dikasih sarapan, begitu NU PKS, begitu nasi uduk plus ketupat sayur, begitu. Kasih datang, jangan dicatat Pak Jijah. Ini dia makan tuh nasi uduk, ketupat, apa, kasih makanan sama Imam Hasan Basri. Lalu orang ini bertanya-tanya kepada beliau, di mana tinggalnya saya ini biar enggak ada orang yang berkata buruk kepada engkau? Kata Imam Hasan Basri, sini. Di belakang rumahnya tanah kusir, belakang rumah. No, bergaul sama dia. Ini orang mati. Iya, enggak ada yang ngatain ente. Enggak ada. Emang juga begono, kata dia. Selama Anda hidup di dunia, yang namanya dunia negeri ujian, maka sikap hati kita bagaimana mengendalikan apa yang ada yang kita hadapi. Kadang diuji oleh teman kantornya, kadang diuji oleh bininya, kadang diuji oleh anaknya, kadang diuji oleh bawahannya, kadang diuji oleh atasannya, macam-macam, begitu. Semuanya adalah ujian, begitu, ujian. Maka sebagai kita orang yang menjadi atasan, ya harus sabar dengan bawahan yang ada, begitu, harus sabar. Saya mau pakai atasan aja, nggak bawa bawahan, ngeri di jalanan. Atasan doang, bawahannya nggak ada, apa dikata itu burung kemana-mana. Maka kita hidup semuanya harus menyadari dunia ini negeri ujian. Kunci kita bagaimana mengelola kita punya hati menghadapi segala sesuatu. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat melalui hati. Hati itu tempat dipandang oleh Allah, sedangkan lahiriah tempat dipandang oleh makhluk Allah. Maka kita harus berupaya selama di dunia hati kita terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berdoa habis sholat zuhur umpamanya di Al-Khidmah, ya Allah, ya Rabbi, kami mohon kepadamu, hindarkan kami dari ujian. Ini dalam bahasa agama namanya orang dungu. Kenapa? Salah dia doa, hindarkan kami dari ujian. Salahnya di mana orang yang semacam ini, saudara? Sama seperti anak SD kelas 1, dia menghadap kepada gurunya, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Kata gurunya, baik. Maka temannya naik kelas 2 karena ikut ujian, maka nih orang kelas 1 kenapa nggak ikut ujian? Tahun besok lagi, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Temannya kelas 3, dia kelas, sampai temannya sarjana, dia kelas 1. Kenapa? Karena nggak ikut ujian. Dunia ini adalah negeri ujian. Ujian itu bukan untuk menghinakan kita. Ujian itu untuk menguji. Yang namanya emas, ini emas apa tembaga, kudu dibakar, kudu diuji. Maka ketika diuji meleleh, ini namanya timah ini.
Kalau diuji benar-benar, ini emas namanya. Maka kita tidak boleh selama hidup di dunia alergi sama yang namanya ujian. Kata Ibnu Athaillah, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Anda jangan merasa aneh, merasa heran terjadinya kekeruhan hidup, problematika kehidupan selama Anda masih ada di alam dunia. Sebab dunia ini negeri ujian. Kebahagiaan yang kita dapat sebentar, hanya kebahagiaan semu. Boleh tanya kepada orang definisi bahagia, ini enggak ketemu. Bahagia itu apa? Ketika dilontarkan sebuah pertanyaan kepada anak yang baru lulus kuliah, saudara, bahagia itu apa? Dia jawab, kalau saya sudah dapat kerja, paling enggak di Setiabudi dah. Kalau saya dapat kerja, rasanya bahagia. Alhamdulillah Allah wujudkan dia kerja. Sekarang udah kerja, ditanya, sudah bahagia? Dia bilang belum. Kalau udah punya rumah aja, biar kata KPR, mau di Parung ke Ciseeng ke Serua ke Serua, begitu. Jadi rasanya bahagia. Tapi Allah tidak pernah berhenti berbuat baik kepada hambanya. Kasihlah dia rezeki. Sekarang punya rumah, sudah selamatan rumah. Selamatan rumah itu bahasa Arabnya namanya walimah wakira. Kenduri dalam Islam ada 11, tapi bukan ini kajian kita zuhur ini. Namanya walimah wakira. Selamatan dia punya rumah. Ditanya, Pak, udah bahagia? Dia jawab, belum. Habis masalahnya belum punya istri. Saya bingung, tidur sendiri, bangun berdua. Saya bingung. Kalau udah punya istri, rasanya bahagia sekali. Maka kemudian Allah mudahkan jodohnya ini orang. Akhirnya dia menikah dan ditanya sesudah berumah tangga, Pak, sudah bahagia? Dia jawab, belum punya momongan. Kalau udah punya anak, rasanya bahagia banget. Hidup ini sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman Maha Rahim menganugerahkan anak keturunan kepadanya. Istrinya melahirkan akhirnya, lalu ditanya, udah punya anak, Pak, udah bahagia? Belum. Ini bayaran sekolah nih mahal sekarang. Puyeng mikirin pendidikan anak nih. Kalau anak-anak udah kelar aja sekolah nih, udah pada rapi, rasanya bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, saudara, nih orang dikasih rahmat sama Allah yang Maha Rahman Rahim. Anaknya yang bontot pun juga sudah sarjana ekonomi. Begitu. Lalu kemudian selamatkanlah dia, namanya walimatul hidaq. Begitu anaknya semuanya ditanya, Pak, sekarang anakmu udah pada kelar sekolah, udah bahagia belum? Dia bilang belum. Anak udah gede belum ngawinin. Puyeng saya. Begitu. Puyeng. Jadi apa bahagia? Ya kalau udah pada nikah anak-anak saya, rasanya plong, bahagia. Begitu saudara. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jodoh anak-anaknya. Sampailah yang bontot udah menikah. Ditanya, Bapak, anakmu udah menikah, sudah bahagia? Dia bilang, belum. Itu depan rumah, pagi-pagi ngomong cucu, ini anak. Begitu. Enggak ada cucu, kayaknya enggak bahagia. Paling kapan sesudah purna tugas, saya kan dapat gelar MC, ngomong cucu. Saya kagak ngomong cucu. Gitu. Kalau anak udah punya anak, rasanya bahagia. Kata dia. Saudara sekalian, Allah mudahkan dia punya anaknya, menikah, punya Allah kasih keturunan.
Akhirnya udah punya cucu. Lalu kemudian ditanya oleh temannya, "Bapak, sudahkah Bapak bahagia?" Dijawab, "Belum." Ini cucu tidak ngerti. "Engkong lagi tiduran main diinjak aja pala." Ini berisik banget rumah. Kalau anak-anaknya udah pada punya rumah aja dah, rasanya bahagia. Biar dia kata ngontrak, mau tinggal di mana ke, Ciledug ke, begitu Ciputat ke, tinggalnya Pamulang ke, Pamulang Elok begitu. Begitu mau Pondok Petir, mau Taman Mini kah, begitu. Rasanya bahagia banget kalau anak udah punya rumah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dia jalan kehidupannya. Akhirnya anaknya ada yang tinggal Taman Mini, tinggal Ciputat, tinggal di Ciledug, tinggal di Karawaci. Ditanya, "Bapak, sudah bahagia?" Dia jawab, "Belum, sepi rumah." Anak-anak ini gak ngerti nih minggu baru dibawa ke cucu. Kapan jadi bahagia itu? Bahagia itu bagi muslim bukan dicari, tapi diciptakan. Bagaimana kita bisa mengelola jiwa kita biar kita bahagia? Bukankah bahagia itu seperti kita punya rumah gede? Bukan itu. Berapa banyak teman-teman kita rumahnya besar, kamarnya aja segede Masjid Al-Khidmah, kamarnya doang. Saya punya kamar, beneran 5.000 rumahnya, full 5.000. Kamar tuh 700 meter kamarnya. Almarhum Mujad sebelum terkenal-kenalnya itu ada di situ. Kalau sholat di kamarnya mau 700 orang, kamarnya ada di Bintaro. Saya tahu, sertifikatnya ada 2, saya tahu. Karena waktu itu mau dijual juga masalahnya. 5.000 meter, luasnya rumah. Kalau Sabtu Minggu ke Puncak, kita tanya, "Pak, ngapain ke Puncak?" Dia bilang, "Sumpah gue." Apanya yang sumpah? Rumah segede gitu, sumpah. Ini kan yang sumpah apa kira-kira ini? Hatinya. Inilah yang disebut kita di dunia pandai-pandai mengendalikan perahu kita menghadapi ombak besar, menghadapi ombak kecil. Ada orang rumahnya kecil, RSSS. Apa itu artinya? Kalau bisa saya upayain, saya bawa duit kayaknya ini. Ada lumayan buat makan siang. Abang punya RSS, saya bagi duit ini. Sangat sederhana sekali. Satu-satu soal nyerot aja susah. Wah, salah. Rumah sangat sederhana. Salah. Ini, ya Allah moga laku duit saya ya Allah. Enggak palsu ini. Wah, baik, saya masukin kantong lah. Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, ke sumur dekat, ke kasur dekat, meja makan dekat, ruang tamu dekat, tempat tidur dekat, tempat kalau kemana-mana dekat, tempat apa namanya? Nah, ini rumah sangat strategis sekali. Sampai bangunin bini dari dapur pakai kaki, "Ma, nyampe." Saking apanya? Strategis. Enggak pernah ke Puncak, ke Anyar, tenang hidupnya, tenang. Jadi yang sumpah dan lebar itu bukan ruangan, tapi hati. Hati yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami hakikatul dunia, bahwa dunia ini emang negeri ujian. Kadang yang kita pandang senang belum tentu. Kenapa seringkali kita mengalami kesusahan? Itu penyebabnya dari doa-doa yang kita panjatkan pengen susah. Ada nggak orang yang doa pengen susah? Ada nggak? Nggak ada di mulutnya, tapi di hatinya ada. Kok bisa? Ada orang pagi-pagi lewat Casablanca Raya,
naik mobil Mercy hitam metalik, cakep. Dia duduk aja di depan jalan raya sambil ya Allah pas-pus ngopi pakai jisokam. Dia ngelihat itu orang pakai Mercy, kata dia tuh orang enak banget, mobilnya Mercy hitam metalik, full AC, full musik, sampingnya cewek cakep. Gua pengen kayak dia, pengen kayak dia. Doa itu yang di dalam tuh lagi begini nih. Ya ampun, bini ngomel-ngomel, bos di kantor lagi nggak bersahaja ini, ngomel mulu. Mana anak juga bengal banget, gua pusing banget. Yang di dalam lagi pusing, gua pengen kayak dia. Doanya orang susah diijabah, jadi pusing. Pusing yang didapat gara-gara apa? Gara-gara doa pengen kayak dia. Dia aja lagi ngapain? Lagi pusing, malah dia ngeliatin kita. Tuh orang enak banget, pagi-pagi udah ngopi, ngerokok, pas-pus, kayaknya ada problem. Kata dia, memandang kita, itu dia. Lah kita pengen kayak dia. Dia lagi ngapain? Puyeng. Lah alhamdulillah Allah dengar ada Nabi Khidir lewat. Manjur doanya orang miskin. Maka kita jadi pusing. Ulah siapa tuh? Ulah kita. Minta sama Allah pengen kayak dia. Dia lagi pusing. Mana kredit macet dikejar-kejar sama debt collector. Kita gak tahu, lihat doang dari luar. Maka kebahagiaan itu bukan dicari kemana-mana, tapi kebahagiaan itu bak air. Janganlah kita jadi hamba Allah seperti anak ikan yang ada di kolam. Ini tidak faham tentang hakikat dunia. Anak ikan melihat orang mancing, bilang sama anaknya. Ada juga tuh orang kerjanya di kantor dekat Setiabudi, kalau mancing anaknya di bawah, kalau ngaji sih enggak, mancing di bawah anaknya. Ada enggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Itu begitu saudara. Dia bilang sama anaknya, anakku, air adalah sumber kehidupan dan kita harus merawat air sebaik-baiknya. Didengar sama anak ikan bahwa air adalah vital, sumber kehidupan, kita harus menjaganya. Tuh anak ikan nanya sama temennya, dia bilang kayaknya dari Jawa nih temen ikannya, mas air di mana? Kata temennya, zaman begini nanya air, nanya mah duren 3 kan, begitu kata dia. Begini kagak ya, begitu. Nah terus muter dari pagi sampai sore, nanya sama semua ikan, air di mana? Sampai sang ibu ikan dia mencari, mana anak saya? Udah sore ketemu sama sang ibu, dari mana kamu nak? Saya lagi nyari air mah. Di mana air itu mah? Sang ibu ikan bilang, aduh kamu yang gak paham, dari dulu kamu hidup ini di air. Yang kamu cari kamu tidak tahu betapa banyak ini air yang kamu jalani ini. Jangan sampai kita jadi hamba Allah. Mana kebahagiaan itu? Mana kasih sayangmu? Padahal hari demi hari kasih sayang Allah begitu banyak yang diberikan kepada kita bersama, sampailah kita mengalami pandemi kayak begini yang amat sangat luar biasa. Kayak begini, kalau mau jujur, nikmat Allah walaupun dunia negeri ujian, nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita. Di antaranya sampai hari ini alhamdulillah kita masih hidup. Hidup nggak ini? Hidup. Jangan yang dibeli mati ini. Hidup nggak ini? Alhamdulillah. Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah. Biar kata pandemi lama, kesampean hari masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Belum. Batagor? Siomay?
Yaitu supaya orang susah. Tidak pantas kita mengeluh, menjelek-jelekan Allah. Kendalikan hati kita, terhubung terus dengan Allah, mendekat melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaklah kau di dunia ini yang negeri ujian punya mindset kita ini hanya merantau. Apa saja yang kita bisa bawa pulang. Tentu ingat, ada berenuk, ada durian. Kalau kita nanamnya berenuk, sulit berbuah durian. Kalau kita nanamnya durian, insya Allah buahnya durian. Kalau nanamnya keburukan, sulit kita di akhirat mendapatkan kebaikan. Karena itulah yang kita tanam. Selagi kita masih hidup, beribadalah kepada Allah di tempat kerja kita. Tunjukkan kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan perilaku sehat kita. Kerja kita harus semangat karena Allah, jangan karena atasan. Kalau ada atasan baru sok sibuk, nggak ada atasan baru main Mobile Legend. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah, kita itu ta'zimnya sama Allah. Dari sanalah Muslim memahami betapa pentingnya menjaga hati untuk terus kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan mencela ujian di dunia, sebab ujian memang sudah menjadi karakter di dunia. Tugas kita pandai-pandailah mengelola hati kita dalam menghadapi berbagai cobaan-cobaan yang ada. Yakini cubitan dari Allah bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Karena jiwa kita tidur, biar kita melek, biar kita sadar betapa kita hamba yang butuh kepada Allah. Maka ujian itu dikirim oleh Allah. Dalam hikmah yang lain Ibnu Athaillah menyatakan, faqatuka lahu dzatiyatun. Rasa butuh Anda kepada Allah itu merupakan watak dasar Anda sebagai manusia. Wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Problem yang menimpa merupakan cubitan Allah biar kita ngeh, biar kita sadar, biar kita melek betapa kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari saudara-saudara sekalian, hari-hari kita menjadilah hamba-hamba Allah yang bermanfaat di dunia dan berarti di akhirat, dan kita terus berkarya semampu kita demi kehidupan kita yang lebih baik. Dan memang dunia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tempat menguji kita siapa di antara kita yang paling cantik amaliyahnya. Mari kita perbaiki hari-hari kita agar supaya kita betul-betul mendapatkan begitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuk wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab. Ya Allah, kami telah menyelesaikan sholat duhur kami. Ya Allah, kami duduk di majlis ilmu di rumahmu ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkahi kami semuanya. Ya Allah, berkahi umur kami, berkahi ilmu kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan kami.
berkahi rezeki kami, berkahi tempat kerja kami, berkahi lingkungan kami, berkahi teman-teman kami. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di dunia, kehidupan kami di alam kubur, dan kehidupan kami di akhirat. Kumpulkan kami di akhirat nanti bersama hamba-hambamu yang soleh, bersama Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bijahi tohar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul rabbi istajib lana. Amin. Sallallahu wasallam ala khair khalqis Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.